Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Nah, yang pertama, pembelajaran diferensiasi adalah menurut Tomlinson, pembelajaran adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi di sini setiap murid itu punya kebutuhan berbeda. Nah, sehingga pembelajaran diferensiasi dapat menurut saya pribadi adalah pembelajaran mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam. Dalam hal ini, guru berusaha memfasilitasi kebutuhan belajar murid yang beragam tadi ya. Ada 3 hal yang dilihat. Pertama, ada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Jadi sangat penting bagi seorang guru untuk memahami dan juga dapat memetakan kebutuhan belajar muridnya. Bukan berarti satu guru itu harus memiliki 34 cara mengajar berbeda untuk setiap murid, itu enggak. Tapi bagaimana guru itu dapat memetakan dan mencoba pendekatan terbaik bagi semuanya dan supaya itu mereka terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, langkah-langkah penerapan pembelajaran diferensiasi yang dapat dilakukan oleh guru. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Nah, ini satu hal yang penting, perencanaan. Yang kedua, melakukan analisis kebutuhan belajar dengan tes diagnostik, boleh kognitif pun non-kognitif, berdasarkan 3 aspek kebutuhan, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Biasanya guru dapat memberikan asesmen awal atau prognostik ya, kalau nggak salah, untuk mengetahui pertama yang paling mudah itu gaya belajarnya, apakah dia visual, audio, kinestetik, atau gabungan dari ketiganya. Yang ketiga, itu menganalisis penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada strategi konten, proses, dan produk yang masing-masing punya perbedaannya. Jadi guru itu bisa lebih cenderung ke konten, proses, atau produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi tadi. Itu setelah memilih lebih fokus kepada konten, proses, atau produk, tinggal bagaimana mengimplementasikannya. Dan yang terakhir, melakukan asesmen pembelajaran berdasarkan kriteria assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Jadi asesmen dapat dilakukan selama pembelajaran, sesudah pembelajaran, dan sebelum pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan oleh guru melalui pengamatan ataupun asesmen tes-tes lain ya, yang berupa kognitif maupun non-kognitif. Seperti itu. Itu adalah 5 langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya, memahami kebutuhan belajar murid. Ada 3 hal yang perlu dilihat. Itu ada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Apa saja itu? Untuk kesiapan belajar itu kapasitas untuk belajar materi atau konsep atau keterampilan baru. Jadi pengetahuan awal mereka gampang ya, sudah sejak apa yang sudah mereka ketahui tentang tema tersebut atau topik tersebut. Yang kedua, minat belajar. Ini bisa dikatakan ketertarikan mereka untuk belajar suatu hal baru dalam jangka waktu yang lama, atau membuat mereka tertarik gitu, menyimak, mengikuti, bahkan terlibat. Dan yang terakhir, profil belajar murid. Ini ada preferensi terhadap beberapa hal. Ada lingkungan belajar, bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana kondisi sekitarnya dia ketika dia belajar. Apakah mungkin tinggal di daerah yang dekat dengan stasiun, atau mungkin dekat pasar, atau mungkin jauh dari keramaian, seperti itu. Ada pengaruh budaya, apakah dia orang cenderung santai atau suka aktif. Dan terakhir, preferensi gaya belajar. Ini ada 3 hal ya, ada audio, ada visual, maupun kinestetik. Ketiga hal ini yang menjadi kebutuhan belajar murid, seperti itu. Nah, selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, diantaranya analisis tadi. Ya, untuk kesiapan belajar di sini guru melihat kemampuan awal. Guru dapat melakukan asesmen prognostik, tes diagnostik, seperti itu, mengetahui kemampuan awal murid. Kedua, dalam minat belajar. Di sini diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat belajarnya. Misalnya, anak-anak yang cenderung visual, dia akan senang ketika kita berikan foto-foto atau ilustrasi yang menarik gitu, atau video seperti itu. Kalau kinestetik, anak bisa diberikan kesempatan untuk mencoba pembelajarannya, maksudnya dalam artian ya dia bisa ikut terlibat gitu melaksanakan pembelajarannya. Kalau misalnya audio, dia senang mendengarkan pemahaman atau cerita dari gurunya. Nah, di sini bagaimana guru bisa menggunakan proses, produk, atau konten nanti dalam strategi pembelajaran diferensiasinya. Yang ketiga, profil belajar. Di sini guru memberikan kesempatan belajar untuk belajar secara alami dan efisien, sehingga sesuai dengan lingkungan belajar, gaya belajarnya juga begitu. Jadi ketika guru mengetahui misalnya anak ini cenderung visual, tentunya guru akan menyiapkan materi-materi yang cenderung merangsang minat belajar visualnya, seperti itu. Jadi pemetaan awal itu untuk memberikan gambaran guru, sehingga guru dapat tepat menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai.
Nah, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar optimal. Nah, di sini ada 3 strategi pembelajaran tadi ya, ada konten, proses, dan produk. Nah, untuk konten di sini menyesuaikan materi agar sesuai kebutuhan belajar. Bagaimana penyampaiannya, menggunakan media seperti apa. Untuk proses, kalau konten tadi bagaimana menyesuaikan isi materinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau proses itu disesuaikan dengan minat dan gaya belajar mereka. Jadi misalnya visual lebih banyak visual maupun video seperti itu. Kinestetik ya bagaimana mereka bisa dibuat bergerak aktif. Untuk produknya ini memodifikasi tagihan dan rubrik penilaian produk yang akan dihasilkan sehingga sesuai ketika anak-anak itu mungkin memiliki kecenderungan untuk senang berbicara, mungkin bisa dibuat tugasnya itu dia membuat screencast atau mungkin dia storytelling gitu, bercerita depan kelas. Ketika dia anak itu visual, mungkin dia bisa menciptakan infografis gitu. Kalau dia misalnya kinestetik ya dia bisa diciptakan membuat sebuah karya atau produk, dan tentunya masing-masing itu ada rubrik penilaian yang dapat disesuaikan seperti itu. Nah, apa kaitan dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara? Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan harus menghamba pada murid yang harus, dimana guru harus memenuhi kebutuhan murid yang sesuai dengan kodrat zaman, kodrat alam. Tentunya pembelajaran bagi generasi kita dan generasi mereka sangat berbeda, dan bagaimana guru itu dapat menyesuaikan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi karena berusaha mengakomodir kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya mereka. Ketika sekarang cenderung dengan menggunakan gadget ya atau gawai atau ke sosial media, ya guru bisa mencoba menggabungkan sosial media atau gadget itu tuh pengerjaan tugas mereka, membuat infografis menggunakan handphone atau memposting video mereka melalui sosial media mereka seperti itu. Untuk kaitan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, di sini nilai guru penggerak ada berpihak pada murid inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Perannya pun ada pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi coach sebagai rekan guru. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi karena di sini guru memberikan kesempatan untuk belajar secara alami, ya, sesuai minat mereka di belajar dan gaya belajar ya. Tentunya ini berkaitan dengan peran GP ya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, dengan nilai GP sebagai berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi itu memberikan peluang gitu, bagaimana guru itu bisa memberikan pelayanan agar murid dapat belajar sesuai dengan minat, lingkungan belajar, dan gaya belajarnya. Untuk dengan modul 1.3 visi guru penggerak, di sini guru dapat melakukan pendekatan inquiry apresiatif atau IA yang artinya dapat mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah, mencari bagaimana dapat dipertahankan dan bagaimana mewujudkan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, IA tadi dapat dibuat lebih baiknya menggunakan bagja, semacam perencanaan ya, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi ketika misal guru itu dapat misalnya contoh merancang minat literasi, tentunya dengan perencanaan bagja tadi itu dapat diatur bagaimana perencanaan awalnya, pelaksanaan sampai pelaksanaannya seperti itu. Dan ini sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi juga, berusaha mengakomodir kebutuhan belajar yang beragam ya, sehingga muncul kebutuhan belajar yang pembelajaran berpihak pada murid seperti itu. Jadi sesuai dengan modul 1.2 dan 1.1 di mana guru menghamba pada murid. Dan yang terakhir 1.4 ya, budaya positif, di sini membentuk budaya positif dan disiplin diri bagi murid dengan menerapkan posisi guru sebagai manajer. Jadi sebelumnya di budaya positif ada peran guru sebagai manajer, sebagai teman, pemberi rasa bersalah seperti itu. Dan penerapan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Ketiga hal tersebut budaya positif, disiplin diri, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas tuh membantu memperkuat nilai-nilai yang ada pada diri murid gitu, sehingga bisa menggali potensi mereka menuju ke sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, dan sehingga pembelajaran berdiferensiasi sekali lagi memberikan kesempatan untuk belajar ya sesuai dengan potensi masing-masing murid seperti itu. Nah, sekian dari saya tentang kaitan antara materi pada modul 2.1. Nah, ini penutup adalah I can understand why people are frightened of new ideas. I am frightened of the old ones. Jadi, ini adalah suatu penutup. Nah, oke. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.